Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, kita akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Kode mata kuliahnya adalah WAT 508 dengan beban studinya adalah 3 SKS yang terdiri dari 1T, 1P, dan 1K. Dengan penempatannya adalah di semester 5. Timnya terdiri dari 3 orang dosen, yaitu Ibu sendiri, Novi Herawati, kemudian nanti ada Pak Yudhistira Afkoneri, kemudian ada Bapak Yulfi Hardoni. Berdasarkan berita acara rapat koordinasi tim mata kuliah yang berlangsung pada hari Senin 26 Juli 2021 kemarin, rapat koordinasinya merumuskan tentang RPS berikut. Hal ini diketahui oleh Ketua Program Studi. Kita masuk penjelasan dari RPS itu sendiri. MK-nya keperawatan jiwa, wattnya 508, kemudian SKS-nya 3 SKS, 1 teori, 1 praktikum, dan 1 klinik. Di semester 5 penempatannya dengan tanggal penyusunan 26 Juli 2021. Dengan dosen pengembang RPS-nya ada Ibu Novi Herawati, Bapak Yudhistira Afkoneri, dan Bapak Yulfi Hardoni. Koordinator mata kuliahnya Ibu sendiri, Novi Herawati. Kemudian ada diketahui oleh Kaprodi, Bu Deharnita. Apa CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi nantinya? Di sini ada P7. P7-nya yaitu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Nah, itu P7 CPL pada program studi. Kemudian ada keterampilan khususnya, yaitu mampu memberikan askep kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety sesuai standar askep dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Itu adalah CPL dari program studi. Untuk CP atau capaian pembelajaran mata kuliah dari keperawatan jiwa ini ada 17. Dari M1 sampai M17. Kita bahas satu persatu. M yang pertama, memahami perspektif keperawatan jiwa. M yang keduanya, memahami tren dan isu keperawatan jiwa. M yang ketiga, memahami konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa. M yang keempat, memahami model konseptual keperawatan jiwa. M yang kelima, memahami konsep penata laksanaan terapi modalitas. M yang keenam, memahami penggolongan gangguan jiwa, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ, dan Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder 4 atau DSM-4. M7-nya mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan. M8-nya mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan dan berduka. M9-nya mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan konsep diri, citra tubuh. M ke-10-nya mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah kronis. M ke-11 mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. M12 mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi. M13 mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. M14 mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri.
M15 mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan regimen terapeutik. M16 mengaplikasikan tindakan terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, dan psikofarmaka. M ke-17-nya mengaplikasikan evaluasi asuhan keperawatan pada gangguan jiwa. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata ajaran ini membahas tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa, konsep keperawatan pasien dengan gangguan jiwa berat atau psikotik, kemudian konsep penata laksanaan terapi modalitas, kemudian ada penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-4, kemudian asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah atau HDR, isolasi sosial, halusinasi, perilaku kekerasan, kecemasan, kehilangan dan berduka, defisit perawatan diri, terapi aktivitas kelompok, atau TAK. Berdasarkan dari capaian pembelajaran, maka dirumuskanlah bahan kajiannya. Ada 17 bahan kajian yang akan kita bahas pada mata kuliah keperawatan jiwa selama 1 semester ini. Yang pertama adalah perspektif keperawatan jiwa, yang kedua tren dan isu keperawatan jiwa, yang ketiga konsep dasar kesehatan keperawatan jiwa, yang keempat model konseptual keperawatan jiwa, yang kelima yang keempat model konseptual keperawatan jiwa, yang kelima penata laksanaan terapi modalitas, yang keenam, penggolongan gangguan jiwa, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ, dan Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder 4, DSM-4. Kemudian aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan kehilangan dan berduka, aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan konsep diri citra tubuh, aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah kronis, aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial, aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi, aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan resiko perilaku kekerasan, aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri, aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan regimen terapeutik. Yang ke-16, tindakan terapi modalitas, yaitu terapi aktivitas kelompok dan psikofarmaka. Serta yang ke-17, terakhir bahan kajiannya adalah evaluasi asuhan keperawatan pada gangguan jiwa tersebut. Kemudian, kepustakaannya bisa dilihat di sini, ada beberapa buku. Ya, ada buku tentang aspek psikososial dalam keperawatan, ada buku tentang proses keperawatan kesehatan jiwa, ada buku saku psikiatri, ada buku pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia, edisi 2 Jakarta. Kemudian ada Fortina Psychiatric Mental Health Nursing, kemudian ada Psychiatric Nursing Care Plan, kemudian ada keperawatan jiwa, GEL, kemudian ada buku Ingram catatan kuliah psikiatri, kemudian Kaplan, Sadok, sinopsis psikiatrinya, kemudian ada buku Keliat, MPKP jiwa, kemudian ada buku asuhan keperawatan jiwa, ada peran serta keluarga dalam perawatan klien dengan gangguan jiwa, ada CMHN Basic Course, ada CMHN Intermediate Course, serta manajemen keperawatan jiwa komunitas desa siaga, CMHN Intermediate Course, kemudian manajemen keperawatan psikososial dan kader kesehatan jiwa. Kemudian juga ada buku terapi aktivitas kelompok, serta adanya buku diagnosis keperawatan, definisi dan klasifikasi oleh Nanda. Kemudian ada buku Sadok, buku aja psikiatri klinis. Kemudian ada buku Sifes, Basic Concept Psikiatri, Mental Health Nursing, Edition. Kemudian ada buku Stuart, Prinsip and Practice of Psychiatric Nursing. Kemudian ada Sularaya, Prinsip and Practice of Psychiatric Nursing, edisi 8. Kemudian ada Townsend, Psychiatric Mental Health Nursing. Kemudian ada Townsend, Essential of Psychiatric Mental Health Nursing, Concept of Care in Evidence-Based Practice. Kemudian ada Farkarolis, kemudian ada Feedback, buku aja keperawatan jiwa, serta Yosep yang terakhir adalah keperawatan jiwa.
Namun selain buku ini juga masih banyak buku-buku e-book yang bisa Ananda akses di dunia maya, yang bisa Ananda gunakan sebagai sumber referensi dalam belajar keperawatan jiwa ini. Media pembelajarannya ada perangkat lunak, yaitu video, Moodle, dan VLab sebagai aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran daring ini. Kemudian perangkat kerasnya ada laptop ataupun bisa smartphone yang bisa Anda gunakan untuk memperlancar dalam proses pembelajaran ini. Tim teachingnya ada Ibu Novi Herawati, Bapak Yudhistira Afkaneri, kemudian ada Bapak Yulfi Hardoni. Kemudian kita masuk pada asesmennya. Karena mata kuliah jiwa ini ada 3 SKS yang terdiri dari 1 teori, 1 praktek, dan 1 klinik, maka penilaiannya pun itu meliputi ketiga aspek tersebut. Untuk teori, UTS kita ambil persentasenya 40%, kemudian UAS 40%, serta penugasan individu ada 20%. Sedangkan nilai praktek itu diambil dari penilaian harian praktikum 50%, serta ujian praktek 50%. Sedangkan untuk klinik itu diambil dari keterampilan klinik 50%, sikap dan disiplin 10%, penugasan individu 20%, dan penugasan kelompok 20%. Nah, nilai Ananda semuanya itulah perolehan dari ketiga nilai ini dibagi 3. Nah, kemudian kita masuk pada jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu adalah proses pembelajaran, 1 kali ujian mid, dan 1 kali ujian akhir semester. Pertemuan pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami perspektif keperawatan jiwa dan memahami tren isu keperawatan jiwa. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran ini yang diharapkan, maka bahan kajiannya adalah perspektif keperawatan kesehatan jiwa meliputi pengertian sehat jiwa menurut beberapa ahli, ciri sehat jiwa, serta tren isu keperawatan jiwa berupa perkembangan terkini pelayanan keperawatan jiwa dengan bisa melihat di jurnal penelitian. Pembelajarannya discovery learning, di mana kita pembelajarannya bisa menjadi studi mandiri, kegiatan instruksional, terprogram, serta penugasan. Nah, ini ada videonya, bisa nanti Anda akses. Alokasi untuk 1 kali pertemuan yang ini itu 50 menit T-nya, kemudian 170 menit praktikumnya. Nah, media yang bisa digunakan di sini VLab, media pembelajarannya bisa diakses melalui link tersebut. Kemudian bentuknya adalah penugasan, kemudian pengalaman belajar yang Anda dapatkan adalah membaca, memahami, menyimpulkan, dan menjelaskan. Di sini pengampunya adalah Ibu. Kemudian pada praktikum itu tim teaching. Tim teaching artinya ketiga dosen mata ajar terlibat dalam praktikum 170 menit ini. Kemudian pertemuan kedua, diharapkan mampu mahasiswa memahami konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa dan model konseptual keperawatan jiwa. Berdasarkan capaian pembelajaran ini, maka bahan kajiannya yang akan kita bahas pada pertemuan kedua adalah konsep dasar kesehatan atau keperawatan jiwa. Kemudian model konseptual keperawatan jiwa. Dengan metode pembelajarannya adalah discovery learning, diharapkan mahasiswa mampu melakukan studi secara mandiri, kemudian melakukan kegiatan instruksional terprogram, serta adanya penugasan. Nah, ini materinya nanti bisa dipelajari dari video, kemudian alokasi waktunya 50 menit secara teori, kemudian 170 menit secara praktikum. Dengan pengalaman pembelajaran yang Anda dapatkan adalah dengan membaca, memahami, menyimpulkan, dan menjelaskan. Ini akan dikasih materinya oleh Ibu, serta nanti di praktikumnya ada tim teaching. Pertemuan ketiga, itu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep penata laksanaan terapi modalitas dan mengaplikasikan tindakan terapi modalitas psikofarmaka. Dengan bahan kajiannya adalah konsep penata laksanaan terapi modalitas, kemudian tindakan terapi modalitas psikofarmaka. Metode pembelajarannya adalah discovery learning, kemudian ada simulasi. Mahasiswa diharapkan studi mandiri, ada kegiatan instruksional terprogramnya, serta adanya penugasan. Nah, alokasi waktunya 50 menit teori serta 170 menit praktikum. 50 menit T ini akan
dikasih materinya oleh Ibu sendiri, kemudian 170 menitnya praktikum itu akan ada tim teaching nanti. Materinya adalah berupa video, konsep penatasan terapi modalitas, dan tindakan terapi modalitas psikofarmaka yang bisa Anda akses nanti melalui link. Kemudian pertemuan keempat diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep penata laksanaan terapi modalitas dan mengaplikasikan tindakan terapi modalitas berupa terapi aktivitas kelompok. Dengan bahan kajiannya adalah konsep penata laksanaan terapi modalitas, kemudian tindakan terapi modalitas berupa terapi aktivitas kelompok tersebut. Metodenya discovery learning, kemudian ada simulasi juga. Dengan kegiatan mahasiswa ada studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta adanya penugasan. Materinya bisa diberikan berupa video tentang terapi aktivitas kelompok. Pembelajarannya 50 menit teori, nanti akan dikasih materinya oleh Ibu. Kemudian praktikum 170 menit, nanti tim teaching. Pengalaman belajar mahasiswa membaca, memahami, menyimpulkan, menjelaskan, dan mendemonstrasikan. Nah, jadi diharapkan nanti mahasiswa bisa mendemonstrasikan seperti apa kegiatan terapi aktivitas kelompok tersebut. Kemudian kita masuk pertemuan kelima, diharapkan mahasiswa mampu memahami penggolongan gangguan jiwa, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa PPDGJ, dan DSM-4. Dengan bahan kajiannya adalah penggolongan gangguan jiwa berdasarkan PPDGJ, serta DSM-4. Metode pembelajarannya discovery learning, kemudian nanti ada studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta penugasan. Dengan materinya berupa video, penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang akan diberikan selama 50 menit teori, kemudian praktikum tim teachingnya 170 menit. Kemudian pertemuan ke-6, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan. Nah, sehingga bahan kajiannya di sini adalah tentang aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan dan evaluasi asuhan keperawatan dengan kecemasan tersebut. Dengan metode pembelajarannya discovery learning serta simulasi, diharapkan mahasiswa bisa studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, dan berupa penugasan. Materinya akan diberikan berupa video, kemudian dengan alokasi waktunya adalah 50 menit secara teori nanti akan Ibu berikan, kemudian 170 menit praktikum tim teaching yang akan diberikan oleh 3 orang dosen. Kemudian pertemuan ke-7, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan kehilangan dan berduka, sehingga bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan kehilangan dan berduka, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan berduka tersebut. Metodenya pembelajaran discovery learning serta simulasi, kemudian mahasiswa bisa melakukannya dengan studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta penugasan. Dengan materi yang akan diberikan berupa video asuhan keperawatan kehilangan dan berduka yang bisa diakses nanti melalui link. Pembelajaran secara teorinya selama 50 menit yang akan Ibu berikan. Kemudian nanti ada 170 menit lagi praktikum tim teaching. Kemudian pertemuan ke-8, mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan konsep diri adalah citra tubuh. Dengan bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan gangguan konsep diri citra tubuh, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh tersebut. Metode pembelajarannya adalah discovery learning, serta simulasi, kemudian nanti juga keterlibatan mahasiswa dalam studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta adanya penugasan yang menggunakan aplikasi VLab. Kemudian materinya nanti ada video yang akan diberikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh. Kemudian 50 menit alokasi waktunya nanti akan Ibu berikan secara teori. Kemudian 170 menit itu tim teaching oleh 3 tim dosen. Kemudian pertemuan ke-9, mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Dengan bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan HDR kronis, kemudian evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan HDR kronis tersebut. Metode pembelajaran, discovery learning, simulasi. Pengalamannya nanti bisa dilakukan dengan studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta penugasan. Dengan materinya berupa video asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Selama 50 menit teori,
oleh Ibu, kemudian 170 menit praktikum tim teaching oleh 3 dosen. Kemudian pertemuan ke-10, mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan isolasi sosial, kemudian evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa isolasi sosial. Metode pembelajaran, discovery learning, kemudian simulasi. Mahasiswa bisa melakukan dengan studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta adanya penugasan. Nah, alokasi waktunya sama 50 menit teori dengan Ibu nanti dapat diberikan berupa materi video tentang ASKEP pada pasien dengan isolasi sosial. Kemudian 170 menit praktikum tim teaching nantinya 3 orang dosen. Kemudian pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi. Dengan bahan kajian adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien halusinasi. Metode pembelajaran discovery learning, serta simulasi. Mahasiswa bisa melakukan studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta penugasan. Dengan materinya diberikan selama 50 menit teori, kemudian praktikumnya selama 170 menit. Kemudian pertemuan ke-12, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Dengan bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan risiko perilaku kekerasan, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa risiko perilaku kekerasan tersebut. Metodenya discovery learning, kemudian simulasi, kemudian mahasiswa bisa melakukan studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta adanya penugasan. Dengan materi diberikan selama 50 menit secara teori, berupa video materinya, kemudian 170 menit praktikum, itu diberikan berupa tim teaching. Kemudian pertemuan ke-13, mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri. Dengan bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa defisit perawatan diri tersebut. Kemudian pembelajarannya discovery learning, kemudian simulasi. Pengalaman mahasiswanya bisa studi mandiri, kegiatan instruksional terprogram, serta penugasan. Materi diberikan selama 50 menit teori, kemudian praktikum 170 menit. Selanjutnya, pertemuan ke-14, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pasien dengan regimen terapeutik. Dengan bahan kajiannya adalah aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan regimen terapeutik, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa regimen terapeutik. Metode pembelajarannya discovery learning serta simulasi. Mahasiswa melakukan studi mandiri, kemudian kegiatan instruksional terprogram, serta penugasan. Dengan materinya berupa video, ASKEP dengan regimen terapeutik selama 50 menit teori, kemudian praktikum 170 menit dengan tim teaching. Pertemuan ke-15 ada UTS, kemudian pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Nah, untuk UTS, materi yang akan kita jadikan materi untuk UTS adalah pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sedangkan pertemuan selanjutnya sampai selesai itu adalah materi untuk ujian akhir semester. Nah, itu tentang pertemuan teori yang 16 kali pertemuan. Kemudian kita bahas di sini jadwal pembelajaran klinik. Nah, jadwal pembelajaran klinik di sini ada 1 SKS, sehingga berdasarkan kalkulasinya maka diperoleh 1 SKS PBK itu selama 6 hari dengan 7 jam per harinya selama lebih kurang 1 minggu. Jadi dia direncanakan untuk mata kuliah keperawatan jiwa klinik ini, mahasiswa akan didinaskan di Rumah Sakit Jiwa Profesor H.B. Sanin Padang bila memungkinkan di kondisi pandemi seperti ini. Kalau misalnya tidak memungkinkan, maka kita punya tentatif yaitu di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku, di mana mahasiswa akan merawat pasien gangguan jiwa
yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku di rumahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Teknisnya kita bicarakan lebih lanjut nanti pada saat di bulan Oktober atau November. Kemudian untuk tingkat 3A, nanti tahap 1-nya 20 orang, tahap 2-nya 20 orang, sesuai dengan jumlah mahasiswa yang 40. Kemudian untuk tingkat 3B, tahap 1 19 orang, tahap 2 19 orang. Kita bagi menjadi 2 tahap juga. Selama praktek klinik, nanti mahasiswa dibimbing oleh pembimbing dari pendidikan dan pembimbing dari lapangan yang ditunjuk oleh rumah sakit atau wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku yang akan kita gunakan sebagai lahan praktek klinik nantinya. Kemudian kompetensi yang akan dicapai dalam praktek klinik nanti akan tertuang dalam kerangka acuan yang akan kita desain nanti, yaitu terdiri dari 5 diagnosa gangguan jiwa dan terapi aktivitas kelompok. Itu kompetensi klinik yang harus dicapai selama seminggu nanti dinas. Kemudian itu tadi klinik, kita lanjut pada penugasan teori. Nah, penugasan teori ini adalah penugasan yang akan Ananda buat selama 1 semester ke depan. Nah, untuk penugasan individu ini diselesaikan selama 5 minggu perkuliahan. Ya, dengan dikumpul lengkap pukul 16 ke instruktur masing-masing. Nanti Ananda bisa lihat masing-masing Ananda siapa instrukturnya. Nah, selama 5 minggu perkuliahan ini, apa saja yang Ananda buat? Yang pertama adalah laporan pendahuluan atau LP. LP asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, harga diri rendah. Ya. Nah, ini ditulis tangan pada double folio. Nah, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya tanggal 6 Agustus 2021. Jadi, dikumpulkannya setiap minggu di hari Jumat, ya. Jadi, untuk LP pertama dengan harga diri rendah itu dikumpulkannya di hari Jumat tanggal 6 pukul 16. Kemudian untuk minggu kedua itu adalah LP ASKEP pada pasien gangguan jiwa dengan isolasi sosial. Nah, itu dikumpulkannya di hari Jumat berikutnya tanggal 13 Agustus 2021. Untuk LP yang ketiga, itu LP tentang halusinasi, juga ditulis tangan pada double folio. Itu dikumpulnya juga hari Jumat, minggu ketiga 20 Agustus 2021. Untuk LP yang keempat, itu LP tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa adalah PK. Dikumpulnya tanggal 27 Agustus 2021. Kemudian yang kelima, LP ASKEP pasien gangguan jiwa dengan DPD itu dikumpulkan 3 September 2021. Jadi setiap hari Jumat pukul 16 Ananda paling lambat sudah mengumpulkan LP-nya ke masing-masing instruktur di kampus. Ya, jadi ada 5 sehingga ada 5 LP di 5 Jumat itu harus dikumpulkan paling lama jam 16. Kemudian juga Ananda menyiapkan leaflet, ya, leaflet 5 ASKEP gangguan jiwa ini. Leaflet itu apa? Leaflet itu media yang disertai dengan gambar yang menarik, ya. Jadi disertai dengan gambar. Misalnya Anda menjelaskan tentang harga diri rendah, maka definisi harga diri rendah itu disertai dengan gambarnya pada leaflet tersebut. Nah, untuk leaflet boleh diketik, namun tidak boleh plagiarisme atau tidak boleh sama dengan temannya, tidak boleh menjiplak. Nah, kapan dikumpulkan leaflet? Leaflet dikumpulkan sesuai dengan poin 1-5. Misalnya, pada harga diri rendah, itu pengumpulan LP-nya tanggal 6 Agustus. Maka untuk leafletnya juga disertakan tanggal 6 Agustus. Jadi 5 leaflet dikumpulkan setiap minggunya sesuai dengan jadwal pengumpulan LP tersebut. Demikian ya Ananda untuk yang teori penugasan individu. Selanjutnya kita masuk pada penugasan teori yang kelompok. Nah, kalau penugasan individu tadi 5 minggu perkuliahan sampai di tanggal 3 September, untuk minggu berikutnya, minggu ke-6, itu masuk tugas kelompok. Mulai dari minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Nah, selama 4 minggu tersebut, apa yang Ananda kumpulkan? Nah,
Yang Anda kumpulkan itu nanti ada proposal TAK namanya. Nah, ini dikumpulkan pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 16 ke instruktur masing-masing. Apa saja yang dikumpulkan? Ini per kelompok. Jadi karena ada 4 kelompok, maka disesuaikan. Untuk kelompok 1 itu TAK proposalnya HDR, semua sesi. Lalu dibuat videonya. Misalnya TAK HDR itu ada 4 sesi. Maka keempat sesinya Ananda harus merole-playkannya dengan kelompok Ananda. Kemudian hal ini video ini dikumpulkan ke instruktur nantinya tanggal 1 Oktober 2021 secara kolektif. Ya, kemudian kelompok 2 itu TAK tentang TAK sosialisasi pada pasien dengan isolasi sosial. Kemudian kelompok 3 TAK tentang pasien halusinasi. Kemudian kelompok 4 TAK tentang perilaku kekerasan. Nah, 4 TAK ini. Kemudian yang kelima TAK tentang DPD, itu kelompok 1. Kemudian keenam, asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan, itu kelompok 2. Untuk asuhan keperawatan, jadi mahasiswa merole-playkannya secara berpasangan, satu menjadi pasien, satu menjadi perawat. Nah, kemudian keempat SP pasien itu dicobakan. Nah, kemudian yang ketujuh, ASKAP pada pasien dengan gangguan citra tubuh. Kemudian yang kedelapan, ASKAP pada pasien dengan berduka, itu kelompok 4. Nah, jadi setiap kelompok itu ada 2 tugas masing-masing. Kemudian yang terakhir ada namanya lembar balik atau flip chart 5 ASKAP gangguan jiwa. Nah, nanti untuk lembar balik ini adalah nanti media yang akan mahasiswa gunakan saat nanti klinik. Jadi lembar balik ini ada 5. Ya, ada 5. Ukurannya nanti diseragamkan semuanya, disepakati saja bersama mau ukuran kertasnya apa, sehingga nanti ketemu 5 lembar balik atau flip chart dengan gangguan jiwa yang akan nanti Ananda gunakan sebagai media dalam mengajarkan pasien mengenal masalah kesehatan jiwanya saat klinik nanti. Itu penugasan teori dan individu dan penugasan kelompok. Kemudian daftar nama kelompok, praktikum laboratoriumnya bisa Anda lihat di sini, kelompok tingkat 3A itu 40 orang, kemudian masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang dengan melihat urutan nomor absensinya ya. Jadi absen 1 sampai 10 itu kelompok 1, 11 20 kelompok 2. Kemudian 21 30 kelompok 3, 31 sampai 40 itu kelompok 4. Dengan instrukturnya dan dosennya sudah Ibu tuliskan di sini. Kelompok 1 dengan Bu Novi dan Retno. Kemudian kelompok 2 dengan Pak Yudis dan Yuli. Kelompok 3 dengan Bapak Yulfi Hardoni dan Desti. Kelompok 4 dengan Sali Akbar. Nah, ini dosennya bertiga di sini. 3 yang kelompok 4 ini 3 mahasiswa dengan Bu Novi, 3 mahasiswa dengan Pak Yudis, dan sisanya dengan Pak Yulfi Hardoni. Itu untuk kelompok 3A. Untuk kelompok 3B itu karena mahasiswanya 38 orang, sehingga distribusinya kelompok 1 10 orang, kelompok 2 10 orang, kelompok 3 9 orang, dan kelompok 4 9 orang. Sama instrukturnya juga dengan mengikuti yang kelas 3A tadi, kelompok 1 di situ ada Bu Novi dan Retno, kemudian kelompok 2 ada Pak Yudis dengan Yuli, kelompok 3 ada Pak Yulfi Hardoni dan Desti, kelompok 4 ada Sali Akbar, dengan dosennya 3 orang dengan Bu Novi, 3 orang dengan Pak Yudis, dan 3 orang dengan Pak Doni. Selanjutnya perlengkapan yang dipedomani saat perkuliahan apa saja. Yang pertama, Ananda bisa mempedomani buku keperawatan jiwa yang di dalamnya terdapat 5 ASKAP gangguan jiwa. Jadi silakan buku apapun, selama di dalam buku tersebut ada 5 ASKAP gangguan jiwa yang menjadi kompetensi mahasiswa D3, silahkan dipergunakan. Kemudian map bisnis transparan berwarna merah, ini nanti digunakan untuk mengumpulkan LP-LP yang berupa tugas individu yang nanti Anda kumpulkan ke instrukturnya setiap hari Jumat.
Kemudian double folio itu harus disediakan supaya nanti tidak ada yang variasi membuat di HVS segala macam. Jadi samakan membuatnya di double folio. Kemudian laptop atau smartphone yang Anda gunakan dalam pembelajaran teori, mengakses VLab, dan membuat tugas-tugas nantinya. Ini rencana pembelajaran kita 1 semester ke depan untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Nah, RPS ini sudah disahkan tanggal 26 Juli 2021 dengan Ibu sebagai koordinator mata ajarnya, kemudian diketahui oleh Kaprodi Ibu Deharnita. Nah, itu tadi penjelasan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan jiwa selama 1 semester ke depan. Ibu berharap RPS ini bisa Anda gunakan dalam pedoman mengikuti proses pembelajaran 1 semester ini. Mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.